Tapi jawab Ustazah, nggak apa ya. Masya Allah, langsung aja ya. Aku mau baca ini pertanyaannya nih. Assalamualaikum Ustazah. Saya mempunyai masalah dalam diri saya, terutama dalam mengendalikan hawa dan nafsu. Sampai dengan saat ini keinginan untuk berhenti itu selalu ada. Namun waktu dan kesempatan berbuat yang tidak-tidak jauh lebih kuat Ustadz. Terutama pada alkohol dan wanita. Bagaimana Ustadz agar saya dapat memperkuat iman saya? Saya merasa seperti makhluk munafik, maksiat jalan, munafik, maksiat jalan, ibadah juga jalan. Saya ingin sekali berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Mohon solusinya Ustadz. Gimana tuh Ustazah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan adek ini, Masya Allah luar biasa. Ini bukti bahwa anak-anak kita sebenarnya anak-anak yang baik ya. Niat mereka anak yang baik, tapi memang lingkungan bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah dalam makulah ya mengatakan nafsuka idza lam tashghalha bit-tha'ah syagalatka bil ma'siyah. Jadi jiwa ini kalau tidak disibukkan dengan kebaikan maka akan disibukkan dengan keburukan. Jadi berusaha untuk berubah lingkungan. Jadi ini termasuk dalam cara at-taubatun nasuha. Yang pertama adalah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada namanya an-nadam. Harus ada rasa penyesalan bahwa ya Allah saya menyesal tidak ingin melakukan dosa ini tersebut lagi. Yang kedua selain menyesal an-nadam al-azm ala adam al-audah. Harus ada keinginan yang besar dan tekad yang besar untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Termasuk juga merubah lingkungan itu sudah termasuk niat yang kuat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi misalnya nih kalau ada teman yang sering mengajak untuk minum dan dan berbuat hal-hal yang buruk, maka kita jauhkan dari teman tersebut. Bukan artinya kita memutuskan silaturahim, bukan. Tapi ini lebih mencari kebaikan buat diri kita. Maka ada nama istilahnya hijrah, kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik. Maka apa? Karena jiwa ini biasanya manusia ini sesuatu yang manusiawi, bisa kita terpengaruh dengan siapapun. As-sahib sahib, bahwa teman itu bisa menarik kita kepada sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Maka di sini perlu yang diganti atau dirubah adalah lingkungan. Lingkungan ya. Jadi selain kita harus niat dulu, lingkungannya juga harus lebih baik lagi. Iya seperti itu. Yang sangat mendukung untuk menuju kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Pertanyaan selanjutnya, tanya dong Ustadz dari Instagram @dianko96. Assalamualaikum Ustazah, saya Dian dari Bandung. Salah nggak sih kalau kita sebagai perempuan menginginkan calon suami yang baik ibadahnya dan juga akhlaknya? Sekalipun kita belum tentu sudah baik. Soalnya tiap saya kasih jawaban itu kepada ibu saya, beliau selalu mengatakan soal rajin ibadah itu urusan nanti. Belum apa-apa udah nanyain rajin sholat apa enggak gitu. Dan mohon kasih solusi jawaban seperti apa yang harus saya kasih terhadap beliau. Supaya beliau tidak merasa tersakiti dengan jawaban saya. Hatur nuhun katanya. Iya, Masya Allah. Jadi memang kita sebagai perempuan tidak salahnya kita mau menginginkan calon suami atau ya calon pendamping yang lebih baik dari kita. Dan karena apa? Karena kita sebagai perempuan adalah makmum. Jadi bagaimana imam kita ya kita akan ikutin. Misalnya imam kita rajin sholat ya sudah pasti otomatis kita akan ikut rajin sholat. Karena pasti ya namanya juga sang imam tidak ingin hanya masuk surga sendiri. Pengen juga anak keluarganya, anak keturunannya pun ikut juga masuk surga. Dan bagaimana kita menyikapi jika orang tua bilang seperti itu. Yang pertama adalah kita bicara dengan baik. Itu harus penting karena orang tua kita jadi harus berbicara dengan baik. Bahwa apa? Sholat itu adalah rukun min arkanil Islam. Yaitu penting sekali. Jadi kalau sholat aja dia tidak takut sama Allah, bagaimana bisa menjaga rumah tangga kita? Seperti itu. Jadi itu penting sekali. Perkara misalnya harta itu bisa belakangan. Tapi sholat, akhlak itu yang diutamakan. Karena dalam ulama mengatakan man faqaka fil khuluq faqad faqaka fid din. Barang siapa yang akhlaknya lebih tinggi maka agamanya dia lebih tinggi. Nah, seperti jadi sangat memahami agama bagaimana akhlak baiknya, bagaimana dia bersikap dengan orang. Kalau dia sudah baik dengan ibadahnya dengan Allah sudah baik, ibadahnya dengan manusia baik, Masya Allah dengan keluarga apalagi seperti Masya Allah, dan ngasih pengertian ke orang tuanya dengan baik-baik ya Ustazah harus seharusnya penting ya. seperti itu. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Terima kasih, boleh kembali lagi ke tempat duduknya Ustazah. Tepuk tangan dong untuk Kak Nabila.
Terima kasih jamaah udah mengirimkan pertanyaannya. Mungkin kalau hari ini belum dijawab, insya Allah besok akan dijawab sama guru-guru kita. Jamaah! Yeay. Lanjut lagi tausiahnya. Lanjut. Lanjut, tapi saya mau ngasih kesempatan lagi buat jamaah yang ada di studio buat nanya lagi. Yang mau nanya boleh angkat tangannya lagi. Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Oke, ibu deh, ibu. Ibu karena ibu angkat tangannya sambil senyumnya